Selamat datang di channel Planet Internet. Dan admin mengucapkan salam sehat selalu untuk para sahabat semuanya. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe agar admin lebih bersemangat untuk update. Oke, sebelum mendengarkan alur ceritanya jangan lupa kopinya diseruput dulu ya. Biar bisa mendengarkan alur ceritanya dengan baik-baik. Kali ini admin akan menceritakan tentang cerita yang berjudul Orang Terkaya di Dunia. Episode 6 Barang A, kirim wanita cantik ke rumah. Pada saat ini, suasana kotak itu samar-samar dipenuhi dengan bau mesiu. Seseorang berdiri dan memainkan satu putaran. Sulit untuk bertemu kita semua, datang dan minum bersama. Benar, minumlah. Kemudian, semua orang bangun, bersulang dan minum. Setelah secangkir, suasana di dalam kotak sedikit lebih lambat. Teman sekelas mulai mengobrol satu sama lain, dan tertawa beberapa kali dari waktu ke waktu. Saya harus mengatakan bahwa Hu Jinsong memang memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Segera, dia menjadi fokus kotak. Hu Jinsong melirik Lin Fan, yang duduk di sudut, masih diam. Mata yang menggerutu, berkata, "Lin Fan, mengapa kamu diam saja?" Nada bicara Hu Jinsong sangat santai dan acuh tak acuh. Penampilan itu seolah terlupakan. Lin Fan secara terbuka mengungkap skandal antara dia dan Bibi Wang. Berhenti, dan kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, Lin Fan, kamu pergi bekerja tepat setelah kamu menyelesaikan sekolah menengah. Kamu seharusnya menghasilkan banyak uang. Mobil apa yang kamu beli?" Gaji Lin Fan hanya beberapa ribu yuan. Mobil jenis apa yang kamu beli? Dia sendiri mungkin tidak akan bisa mendukungnya. Wang Haoqi mencibir. Di sekolah menengah, Lin Fan tinggi dan tampan, dan dia belajar dengan sangat baik. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai pria di kelas. Sedemikian rupa sehingga banyak gadis di kelas memujanya. Wang Haoqi sangat iri dengan ini. Sekarang, ketika dia melihat Lin Fan begitu sunyi, setelah beberapa saat diejek, dia merasakan kesenangan seorang pengemis menginjak bangsawan. Apa? Gajinya hanya beberapa ribu yuan? Hu Jinsong pura-pura terkejut. Lin Fan mengabaikan ini. Kekanak-kanakan. Menurutnya, semua ini terlalu naif. Namun, ketidaktahuannya tidak berarti bahwa orang lain akan menyerah. Hu Jinsong berkata dengan terkejut, "Hah? Lin Fan, kamu juga memakai jam tangan? Kelihatannya bagus. Ayo dan biarkan kami menikmatinya." Lin Fan berkata dengan ringan, "Ini hanya jam tangan. Tidak ada yang bisa dihargai." Jangan katakan itu. Semua orang adalah teman sekelas. Lihat saja sekeliling. Temukan beberapa topik untuk dibicarakan. Jangan khawatir. Kami tidak akan merusaknya. Bahkan jika itu rusak, saya berjanji untuk membayar Anda yang baru, kata Hu Jinsong. "Iya, lihat saja," kata Wang Haoqi. Shen Liang tampak sedikit penasaran, dan membujuk Lin Fan, "Jika tidak, apakah Anda akan menunjukkannya kepada semua orang?" Lin Fan memiliki kesan yang baik tentang Shen Liang, dan melihat dia mengatakan hal yang sama. Jadi dia meletakkan Vacheron Konstantin Tordalil di atas meja.
Hu Jinsong melemparkan bola balik beberapa kali di kedua tangan, dan berkata, "Masih ada beban." Wang Haoqi berkata, "Ini merek apa? Kelihatannya oke." Temanku Qiao Bo adalah ahli arloji, jadi aku akan tahu jika aku mengirimkannya kepadanya. Hu Jinsong tidak bertanya sama sekali kepada Lin Fan, dan langsung mengambil foto dan mengirimkannya ke temannya. Dia ingin menggunakan ini untuk menunjukkan koneksinya yang kuat, untuk mengejek Lin Fan dengan lebih baik. Sayangnya, Qiao Bo tidak segera menjawab. Hu Jinsong berkata, "Mari kita tunggu sebentar, dia mungkin sibuk." Ketika Shen Liang melihat Vacheron Konstantin Tordalil untuk pertama kalinya, dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lin Fan, berapa harga jam tangan ini?" "Tidak ada uang yang dihabiskan," kata Lin Fan. Kalimat ini, dia tidak berbicara omong kosong. Karena, jam tangan ini didapat dari amplop merah. "Kamu tidak menghabiskan uang, Lin Fan. Bukankah jam tanganmu seharusnya menjadi hadiah dari orang lain ketika kamu membeli sesuatu? Kan?" Wang Haoqi mencibir. Hu Jinsong berkata, "Ternyata itu adalah hadiah. Lin Fan, apakah kamu mengatakannya sebelumnya? Saya seharusnya tidak mengambil foto dan mengirimkannya ke teman sekarang. Umumnya, hadiahnya adalah barang tiruan A yang tinggi. Temanku paling benci barang A. Kalau lihat fotonya nanti, aku takut aku akan sangat marah." Setelah Hu Jinsong selesai berbicara, dia melemparkan arloji itu langsung ke atas meja. "Sepertinya jika Anda memegang jam tangan ini sebentar, tangan Anda akan kotor." Kemudian, Hu Jinsong berkata dalam nada pelajaran, "Lin Fan, bukan karena aku mengatakan kamu. Semua orang adalah teman sekelas lama, benar-benar tidak ada artinya memakai jam tangan A. Tanyakan pada teman sekelasmu, siapa yang akan menggunakan kargo A untuk berpura-pura?" Bahkan, beberapa siswa yang hadir telah membeli barang A secara pribadi. Tapi mereka tidak akan pernah mengakuinya. Ini adalah wajahnya. Jika Anda mengakuinya, bukankah itu berarti Anda tidak bisa mencampur-adukkannya? Hanya bisa membeli barang A? Oleh karena itu, teman sekelas menggelengkan kepala. Kualitas barang A jauh lebih buruk daripada barang asli. Saya tidak pernah menggunakan barang A. Kalau uangnya tidak cukup, beli saja sedikit, kenapa beli A? Yang Wenjing bahkan mengangkat tas Gucci di tangannya, dan berkata, "Barang A semuanya terbuat dari sutra gantung yang buruk. Seperti suami saya, mereka tidak pernah membelikan saya barang A." Setelah selesai berbicara, Yang Wenjing memeluk lengan Dulei dan menggosoknya ke atas dan ke bawah. Dulei merasakan kelembutan di lengannya, dan amarahnya berangsur-angsur menghilang. "Aku." Lin Fan mendengarkan apa yang dikatakan semua orang. Seolah-olah lalat yang tak terhitung jumlahnya berdengung, dan akhirnya menjadi sedikit marah. Dan berteriak, "Aku hanya menyukainya. Itu omong kosongmu." Setelah kata-kata itu jatuh, dia mengambil kembali Vacheron Konstantin Tordalil dan meletakkannya di pergelangan tangannya lagi. Tiba-tiba, wajah semua teman sekelas di dalam kotak menjadi sedikit tidak menyenangkan.
Kata-kata Lin Fan dianggap memarahi mereka semua. Shen Liang merasa bahwa jika dia tidak membiarkan Lin Fan melepas arlojinya, hal seperti itu tidak akan terjadi. Kemudian, dia berkata bulat-bulat, "Semua orang hampir makan, akankah kita bernyanyi?" "Oke, pergi. Ayo pergi." Semua teman sekelas setuju. Lin Fan berkata, "Saya tidak akan pergi ke sana lagi." Sebagian besar alasan mengapa Lin Fan menghadiri reuni kelas ini adalah karena dia ingin bertemu dengan beberapa teman baik di sekolah menengah. Sayangnya, mereka tidak datang. Lin Fan dapat menyelesaikan makanan ini, yang sudah dianggap sebagai wajah bagi para siswa. Secara alami, saya tidak akan ikut bernyanyi. Qin Yuxuan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dilakukan nanti, jadi aku tidak akan pergi lagi." Semoga kalian semua bersenang-senang. Banyak orang senang melihat Lin Fan tidak pergi. Namun, Qin Yuxuan, kecantikan besar ini, tidak pergi, jadi mereka sangat enggan untuk menyerah. Jadi, banyak orang berbicara untuk mengecilkan hati. Mengenai ini, Qin Yuxuan hanya mengatakan bahwa ada sesuatu di rumah dan menolak semuanya. "Apakah Anda perlu saya untuk mengantar Anda pergi?" Lin Fan bertanya dengan santai. "Maka itu akan merepotkan," kata Qin Yuxuan sambil tersenyum. Lin Fan terkejut. Sebenarnya, dia hanya bertanya dengan santai. Tetapi dia tidak ingin Qin Yuxuan benar-benar menjawab. Tapi, sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, Anda tidak bisa menyesalinya, bukan? Kemudian, mereka berdua berjalan menuju tempat parkir bersama. Adegan ini semua terlihat di mata semua siswa. Mereka berdua, seharusnya tidak ada apa-apa kan? Bagaimana Qin Yuxuan bisa melihatnya? Mereka berjalan ke tempat parkir. Membaca www.uanshu.com. Bukankah Lin Fan tanpa mobil? Sebuah taksi baru saja memasuki tempat parkir. "Dia mungkin ingin naik taksi itu, kan?" kata Wang Haoqi. Begitu dia mengatakan ini, wajah semua siswa penuh dengan penghinaan. Menurut pendapat mereka, mereka harus menggunakan mobil mewah untuk mengirim wanita cantik seperti Qin Yuxuan pulang. "Taksi. Memalukan." Yang Wenjing mengejek, "Suamiku mengirimku pulang pada awalnya. Dan yang terendah adalah Mercedes-Benz atau BMW. Taksi." Lin Fan benar-benar malu. Hu Jinsong melihat ke belakang Lin Fan dan Qin Yuxuan, dan berkata, "Seri BMW 5 saya juga ke arah itu." Wang Haoqi berkata, "Hu Jinsong, saya pikir Anda harus membawa pulang Qin Yuxuan." Meskipun, Wang Haoqi juga terpesona oleh kecantikan Qin Yuxuan. Tapi, dia hanya memiliki 100.000 Corolla, jadi sulit untuk mengusulkan pengiriman Qin Yuxuan. Wang Haoqi membenci Lin Fan. Dia lebih suka membiarkan Hu Jinsong pergi untuk mengirim Qin Yuxuan. Dan dia tidak ingin Lin Fan menemukan kesempatan. "Ya, kita tidak bisa membiarkan Qin pulang naik taksi, jika tidak, keluarganya akan berpikir bahwa teman sekelas kita mengabaikannya." "Betul sekali." Semua orang setuju. Hu Jinsong sangat gembira, dia telah lama mendambakan Qin Yuxuan.
Jika Anda dapat meminjam sesuatu untuk mengirimnya pulang, Anda bisa lebih dekat. Bahkan jika sesuatu terjadi. Memikirkan hal ini, Hu Jinsong merasakan ledakan antusiasme. Dia menelan dan berkata, "Tapi, jangan khawatir, ayo buka kamar pribadi yang bagus dan tunggu kamu datang," kata Wang Haoqi. "Ini, oke." Hu Jinsong melakukannya.